Selamat siang, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan apa yang diberitahukan Tuhan lewat saya dalam firman Tuhan untuk saudara sekalian. Namun sebelumnya itu saya ingin memuji namanya. Haleluya, haleluya. Oh, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Oh, yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Oh, yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Oh, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Haleluya, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan akan segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari kita apabila ada di dalam Tuhan, kita memiliki warna yang sangat khas berlaku dalam kehidupan orang percaya. Sebab itu saudara,
harapan kita kepada Tuhan tentang pertolongannya akan mewarnai kehidupan kita waktu kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal 2, saudara-saudara. Kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-18 dan 19, begini bunyi firman Allah. Yoel pasal 2 ayat 18 dan 19 begini. Tuhan menjadi cemburu karena tandanya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudara, pembacaan ini menjadi standar sebenarnya kehidupan kita. Jika kita percaya terhadap kemuliaan Tuhan, maka kita akan temukan bagaimana Allah akan menolong kita. Tema khotbah saya pada pagi hari ini, pertolongan Tuhan pada orang yang berharap padanya. Sekali lagi, pertolongan Tuhan bagi orang atau pada orang yang berharap kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati, dalam ayat yang ke-19 ayat Alkitab tadi mencatat, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Di bagian akhir ayat ini dia berkata, aku tidak akan menyerahkan kamu lagi dan menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Berarti Tuhan sampaikan ini sebagai motivasi bagi kita untuk melangkah pasti dengan Tuhan, bahwa pernah Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan dapati sesuatu yang baik dari kita. Dan di ayat tadi dia mencatat bahwa sesungguhnya dia akan memberikan kita gandum, anggur, minyak, dan kita akan menjadi kenyang. Kelimpahan berkat, kemurahan, kemuliaan Tuhan akan berikan kepada kita manakala kita memiliki pengharapan terhadap pertolongannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah keadaan orang yang berharap kepada Tuhan? Kita lihat saudara-saudara, alasan-alasan tadi, timbul pertanyaan, bagaimanakah keadaan orang yang berharap kepada Tuhan? Dalam Yunus pasal 2, kita lihat Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai 8 begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu di kedalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kepada Tuhan. Yunus katakan, tetapi aku dengan
ucapan syukur akan aku persembahkan kepada Tuhan. Maksudnya keadaan orang yang saudara-saudaraku berharap kepada Tuhan adalah orang yang suka bersyukur. Dia mau bersyukur, kendati pun dia merasakan sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang Yunus. Waktu pelariannya, Tuhan kejar dia, dan puncaknya saudara, dia dimakan oleh ikan. 3 hari kemudian dimuntahkan oleh ikan di kota Niniwe. Dalam arti saudara-saudara, dia ada di kota Niniwe. Tuhan ingin membawa dia melihat apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan dia sebenarnya. Jelas di sini saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup seperti yang Dia mau, dan kita berjalan sesuai dengan keinginannya, dan itu pun harus menjadi visi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, ayat terakhir tadi berkata begini, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan kepadamu atau Tuhan. Yunus menyatakan sikap pada waktu dia temui permasalahan dalam hidupnya. Dia berkata, tetapi aku. Jadi dalam arti begini, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang kita alami, dia katakan, tetapi aku mau bersyukur kepada Tuhan. Sikap ini yang penting Tuhan. Saudara, keadaan orang yang rindu mengalami pertolongan Tuhan adalah hidup dan mengucap syukur. Dia harus bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Luar biasa sudah. Mari hidup kita menjadi orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan alami pertolongan Tuhan. Dan untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus tunjukkan sikap di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur dan membiarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Membiarkan Tuhan yang membawa kita dalam tangannya yang terlalu ajaib. Mari saudara, kita lihat dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 29. Mazmur 118 ayatnya yang ke-29. Begini bunyinya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita supaya kita memiliki sikap yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sekali lagi, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kehidupan kita. Saya tidak berkata bahwa kita tidak akan hadapi pergumulan waktu kita bersyukur kepada Tuhan.
Tetapi yang saya maksudkan adalah kendati pun kita hadapi pergumulan dalam hidup, itulah kehidupan yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita membiarkan Tuhan bertindak dalam kedaulatannya kepada kita, sehingga memunculkan sikap yang bersyukur kepada Dia karena kelepasan yang Dia perbuat bagi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saudara mau tahu atau saudara masih ingat kebaikan Tuhan yang Dia perbuat bagi kehidupan kita, saudara? Dulunya hidup kita ini tidak berkenan kepada Dia. Dulunya hidup kita ini tidak bersesuaian dengan keinginannya, tetapi Dia buat kita akhirnya mengalami pertolongan dan campur tangannya yang membuat kita dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan dan mengambil sikap untuk bersyukur. Kita harus, saudara-saudaraku, dalam mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, kita harus mampu munculkan sikap untuk bersyukur. Mungkin kita atau keluarga kita atau rumah tangga kita diperhadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik, yang membuat kita dituntut untuk bersikap hati-hati, untuk selalu memandang kepada Tuhan di dalam menyikapi keadaan yang terjadi. Kita ingat, saudara, seorang nabi dalam Alkitab, jelasnya Nabi Musa. Waktu dia menghadapi kondisi bangsanya dijajah di tanah Mesir, Tuhan langsung bicara kepada dia bahwa Tuhan mau pakai dia. Dengan cara apa, saudara? Pada waktu Musa sementara mengembalakan kambing domba ayam mertuanya, Jitro, saudara-saudara, tiba-tiba dia melihat di satu tempat yang kering, di atas rumput-rumput, di bebatuan yang bertumbuh di bebatuan, saudara, akhirnya muncul api yang besar. Dia langsung mengambil sikap untuk mencari tahu api apa itu. Waktu dia akan mendekati api itu, ada peringatan Tuhan, jangan mendekat di api ini. Dan akhirnya timbul pernyataan Tuhan bagi dia untuk dipakai Tuhan membawa Israel, membawa orang Ibrani keluar dari tanah Mesir dan pergi ke tanah Kanaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana akhirnya Musa menyerah dalam tangan Tuhan. Dengan dalam ketakutannya, sikapnya yang takut terhadap Firaun dan keluarganya, dia berkata, "Oh Tuhan, aku petalida. Aku tidak bisa bicara." Sebenarnya Tuhan marah, tetapi Tuhan bilang apa? Ada saudaramu Harun, pakailah dia untuk berbicara kepada Firaun dan orang Mesir. Dan hal itu terjadi. Akhirnya Daud berkata, Musa berkata, "Jangan tinggalkan aku, Tuhan." Berarti, saudara-saudara, orang yang bersyukur itu, dia telah melewati tahap-tahap dalam hidup
yang sangat menuntut sikap yang tepat dan bertindak seperti yang Tuhan mau. Musa berjalan bersesuaian dengan kehendak Allah walaupun sempat dia berdalih. Tetapi dalihnya itu tidak membuat Tuhan meninggalkan dia. Justru Tuhan memakai dia dalam kasih-Nya dan memberikan pertolongan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau berkata kepada kita semua, sikap kita yang bersyukur akan membuat kita mampu menghadapi pergumulan dalam hidup, akan membuat kita mampu menelaah keadaan yang terjadi. Jangan kita lupa untuk bersyukur, karena itulah keadaan orang yang berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia akan alami kelepasan, dia akan alami kemenangan, dia akan alami kasih, kemurahan, dan pertolongan Allah. Janji Tuhan, saudara dan saya harus alami. Janji Tuhan, saya dan saudara harus raih, supaya dalam berjalan bersama dengan Tuhan kita akan temui pertolongan karena kita menjadikan Tuhan harapan yang pasti dalam hidup. Suatu waktu saya menghadapi satu tindakan yang keras dari organisasi di mana saya melayani. Dalam waktu 9 bulan saya jalani itu. Saya berharap hanya 6 bulan dengan apa yang saya alami. Tetapi waktu keluar surat, teman-teman pengurus datang dan menindaki dan memberikan pembelajaran. Saya jadi bangga bersama dengan Tuhan. Orang mau mengajak saya keluar dari organisasi di mana saya ada. Saya tidak menempik. Sempat saya memberikan kesempatan untuk mereka mendesak agar mengambil keputusan keluar. Tapi puji Tuhan, saya minta pertimbangan kepada istri saya dan kami berdoa. Dan akhirnya hari ini saya tetap melayani di Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Ini adalah bukti pembelaan Allah yang terjadi dalam kehidupan saya, yang selalu saya syukuri, sebab pergumulan ini banyak mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Kemudian selama 3 bulan saya dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang saya derita. Pada bulan November tahun kemarin atau tahun 2022, tanggal 1 November saya dioperasi pertama, saudara. Dan saya lihat pertolongan Tuhan. Saya nikmati pertolongan Tuhan. Waktu saya dioperasi hanya 3 jam saja. Tetapi operasi yang kedua di dalam waktu yang agak panjang, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam, nanti sadar jam 2 subuh. Saya lihat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya, yang membuat saya bersyukur terus kepada Tuhan. Ini yang memotivasi saya untuk mengajak kepada saudara, miliki sikaplah yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara pasti akan alami pertolongan, pembelaan, campur tangan daripada Tuhan sendiri. Saudara akan alami kasih yang tak berkeputusan, pertolongan yang tak terbatas yang dia kerjakan dalam kehidupan engkau dan saya. Saya teringat waktu Elia dikejar oleh Isabel. Elia lari, tetapi
Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia menghadapi masa yang sulit untuk makan. Akhirnya Tuhan suruh burung gagak datang memberi makan. Dan akhirnya Elia terus bekerja. Ini motivasi bagi kita untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap berharap dan berpasrah kepada Tuhan. Yakinkan dirimu bahwa pertolongan Tuhan bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan pasti terjadi. Itu saya alami, makanya saya berani berkata demikian. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita ke jalan, ke waktu Tuhan yang paling tepat, dan kita alami pertolongan Tuhan. Mari kita lihat dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Begini bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Agar supaya ternyata kita mampu bersyukur, kita mampu bertindak, buktikan iman kita. Hidup kita harus diperintah, harus dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Milikilah damai sejahtera Allah itu. Milikilah damai sejahtera Allah itu yang membuat engkau dan saya alami pertolongan Tuhan. Saya banyak mendengar kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang tanpa batas. Saya pernah mengalami pertolongan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Saya bertanya kepada dokter waktu mau operasi pertama. Dokter bertanya kepada saya, "Bapak, ada pertanyaan sebelum waktu operasi?" Saya bertanya, "Pak dokter, saya ingin bertanya, resiko akibat dioperasi." Secara nyata dokter katakan ada 5%, Pak. Apa dokter? Akan alami pendarahan, pankreas akan alami pendarahan. Jika ada selang-selang yang masuk dan menyentuh pankreas, pasti akan pendarahan. Saudara tahu, sampai operasi yang kedua, saya lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya tidak menjadi takut. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti menjawab saya. Saya tahu Tuhan tidak akan melupakan saya. Sebab itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita mampu bersyukur? Biarlah hidupmu dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Kalau hidupmu dikuasai oleh damai sejahtera Allah, haleluya, berkat Tuhan pasti engkau akan nikmat. Kasih Tuhan pasti engkau akan alami. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan. Engkau akan melihat Tuhan berlakukan pertolongannya bagi setiap kehidupan kita. Dalam Alkitab dikatakan ada waktu kita menangis, ada waktu kita tersenyum, ada waktu kita membangun, ada waktu kita membongkar apa yang kita bangun. Dalam semuanya Allah bertindak indah pada waktunya. Berarti saudara, kalau Tuhan bertindak ke dalam kehidupan kita, selalu indah pada waktunya. Sebab itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Sikap hati
yang dimaksud oleh Alkitab ini bagi orang yang berharap pada Tuhan adalah bersyukur. Memiliki sikap yang bersyukur akan membuat engkau alami pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan, bagi setiap orang yang hadapi pergumulan, akan mengalami kelepasan, akan mengalami pembelaan Tuhan, akan mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia memiliki kehidupan yang suka bersyukur kepada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kiranya damai sejahtera Allah memerintah bagi setiap kehidupan kita. Shalom, shalom, shalom.